Halo teman-teman, selamat datang kembali di seri belajar basis data dengan PostgreSQL. Nah, tidak terasa kita sudah memasuki video ke-20, di mana pada video kali ini kita akan membahas topik yang namanya adalah fungsi agregasi. Dan ini merupakan topik yang penting sekali ya di kita, di mana nanti kita akan menggunakan beberapa fungsi-fungsi bawaan dari PostgreSQL untuk melakukan agregasi data. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas, yang pertama kita akan membahas apa itu fungsi secara umum, ya. Kemudian kita akan membahas fungsi agregasi pada PostgreSQL. Kemudian yang ketiga kita akan membahas contoh bagaimana kita menggunakan masing-masing dari fungsi agregasi tersebut. Dan yang keempat, seperti biasa, di akhir kita akan melakukan praktek berdasarkan contoh yang kita bahas pada fungsi agregasi. Nah, mari kita akan membahas terlebih dahulu apa itu fungsi. Nah, fungsi dalam konteks paradigma pemrograman, ya, ini dalam konsep pemrograman, fungsi itu adalah sekumpulan perintah yang dienkapsulasi di dalam blok kode, ya. Kalau di bahasa pemrograman tuh di dalam blok kode yang dimaksud ada blok kurung kurawal buka dan ada blok kurung kurawal tutup, ya. Nah, kode yang dibatasi oleh dua tanda tersebut itulah yang kita namakan fungsi. Untuk apa? Untuk menjalankan tugas yang spesifik, ya. Contoh tugas spesifik itu seperti mungkin teman-teman pernah belajar pemrograman, ada fungsi untuk mengubah huruf kecil menjadi huruf besar misalnya, atau sebaliknya. Kemudian mengubah bilangan integer menjadi bilangan float misalnya di beberapa bahasa pemrograman. Kemudian juga ada konversi tipe data, itu juga fungsi untuk melakukan konversi tipe data. Ada juga fungsi untuk melakukan suatu operasi tertentu, ya. Yang seringkali itu operasi matematik, misalnya fungsi sinus yang kita inputkan adalah sudutnya misalnya, ya. Fungsi-fungsi trigonometri gitu. Nah, disitulah fungsi. Jadi ada satu kegunaan tersendiri gitu, ya. Nah, apa saja karakteristik dari fungsi? Yang pertama, fungsi ini bisa dipanggil kembali atau yang kita sebut dengan callable, ya. Jadi kita mendefinisikan suatu fungsi dengan nama yang kita berikan sendiri, kemudian nama tersebut supaya dijalankan itu harus kita panggil nama fungsi tersebut, gitu ya. Ini pasti familiar ya konsep di pemrograman. Nah, fungsi juga dapat memiliki parameter sebagai input, ya. Walaupun parameter dalam fungsi ini bisa bersifat opsional, yang artinya parameter ini bisa ada, bisa tidak ada. Nah, jika parameter ini didefinisikan, maka nilai yang kita masukkan dalam parameter yang ada di dalam tanda kurung fungsi itu kita akan jadikan sebagai input. Kemudian, fungsi juga dapat memiliki nilai kembalian, ya, atau seringkali dikenal dengan sebutan return, ya. Keyword return ini juga cukup sering kita jumpai di hampir kebanyakan bahasa pemrograman, terutama ketika kita membuat fungsi dengan bahasa pemrograman tersebut. Jika kita ingin melakukan kembalian nilai, maka biasanya ada keyword return. Contoh, kita membuat fungsi penjumlahan. Penjumlahan dengan parameter yang diterima itu ada dua, ya, karena kita ingin menjumlahkan dua bilangan misalnya, kita terima parameter ada dua nilai yang tipenya numerik. Nah,
nilai yang dikembalikan dalam fungsi penjumlahan tersebut tentu saja nilai di parameter pertama ditambah nilai di parameter kedua. Nah, nilai yang kita panggil kembali itu yang memiliki nilai outputnya bisa dibilang ini yang disebut return. Nah, ada beberapa sebutan-sebutan lain dari fungsi ya. Ada yang disebut prosedur, cuman ini kebanyakan prosedur itu biasanya tidak memiliki nilai kembali atau tidak memiliki return. Dia biasanya hanya menjalankan kode program di dalam blok itu saja. Sebutan lain juga bisa berupa metode, bisa berupa subroutine, bisa disebut rutin, ataupun subprogram. Ya, atau beberapa sebutan-sebutan lain yang bisa merepresentasikan dia adalah fungsi atau sesuatu yang sifatnya modular. Nah, sekarang kita akan membahas fungsi agregasi pada PostgreSQL. Walaupun sebenarnya di dalam PostgreSQL itu fungsi ini banyak sekali, ya. Bukan hanya agregasi nanti. Nanti juga ada fungsi untuk melakukan manipulasi nilai, ya, misalnya untuk menggabungkan string gitu, atau beberapa fungsi-fungsi lain. Cuma yang kita bahas memang untuk fungsi agregasi karena ini memang sering dipakai. Nah, fungsi agregasi itu dia adalah sekumpulan fungsi bawaan PostgreSQL, ya, yang sudah dibuatkan dan fungsi tersebut siap kita pakai. Ya, di mana kegunaan utama dari fungsi bawaan ini untuk melakukan operasi statistik rangkuman data, ya, atau yang disebut dengan agregat. Nah, contoh operasi statistik itu yang mungkin teman-teman pernah pelajari ya di pelajaran statistik seperti jumlah nilai atau banyaknya nilai data, atau misalnya rata-rata, mencari nilai minimum, mencari nilai maksimum, mencari nilai kuartil, dan macam-macam ya. Itu fungsi bawaan PostgreSQL. Nah, karakteristik dari fungsi agregasi atau fungsi agregat ini, dia menghitung hasil tunggal. Jadi hasil yang diperoleh dari fungsi agregasi ini dia berupa hasil tunggal, bukan hasil yang berupa baris-baris data. Dia mengembalikan hasil tunggal dari sekumpulan input data yang diberikan. Dalam hal ini adalah data-data yang ada di dalam tabel. Nah, fungsi agregat ini biasa digunakan pada perintah select. Walaupun kita juga bisa meletakkan beberapa fungsi lain di sejumlah klausa yang pernah kita pelajari. Tapi itu kembali lagi disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi lebih sering fungsi agregat ini diletakkan pada perintah select. Nah, apa saja contoh fungsi dari agregat? Yang pertama ada fungsi count, ya. Fungsi count ini digunakan untuk menghitung banyaknya baris data di dalam tabel itu. Kemudian ada fungsi sum yang di dalam kurung sini itu menerima nama kolom. Nah, fungsi sum ini dia digunakan untuk menjumlahkan nilai data pada kolom yang ditentukan. Contohnya kita ingin menghitung berapa jumlah berat badan di dalam tabel siswa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Jadi kita tinggal sebutkan kolom berat badan. Jadi nanti hasil eksekusinya berupa output jumlah dari seluruh nilai berat badan. Begitu juga untuk AVG. AVG ini yang kita sebut dengan average. Nah, ini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata pada kolom yang sudah ditentukan juga di sini. Jadi, kalau sum itu jumlahnya, kalau average ini rata-ratanya, di mana rata-rata ini sudah dihitung oleh PostgreSQL dengan menjumlahkan nilai tersebut dibagi dengan frekuensi data.
atau banyaknya data. Tapi ini tinggal kita panggil saja. Kemudian ada fungsi lainnya seperti min. Min ini untuk menentukan atau mengetahui nilai minimum pada kolom yang kita tentukan di sini. Kebalikannya ada fungsi max ya atau maksimum. Ini untuk menghitung atau menentukan nilai maksimum pada kolom yang sudah ditentukan di sini. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya beberapa fungsi agregat yang lain. Cuman untuk beberapa fungsi agregat yang kita bahas ini merupakan fungsi agregat yang sering digunakan. Nah, untuk lebih lengkapnya apa saja fungsi agregat yang ada, teman-teman bisa cek di referensi di dokumentasi resminya PostgreSQL mengenai fungsi agregat ya. Jadi kalau kita kunjungi ya, teman-teman bisa melihat ada di bagian 9.21 ini judulnya agregat function. Di sini ada penjelasannya apa itu fungsi agregat. Tadi disebutkan dia menghitung sebuah hasil yang tunggal dari sekumpulan nilai input. Nah, di sini banyak sekali ya fungsi agregat yang ada di tabel ini, teman-teman bisa baca sendiri ya. Kemudian ada juga fungsi agregat yang lain seperti statistikal ya, yang ada di tabel 961 sebenarnya ada di bawahnya. Kemudian juga ada macam-macam fungsi lain yang bisa teman-teman baca sendiri ya. Misalkan ini untuk fungsi agregat yang tujuannya umum ya. Kalau tujuannya umum ya seperti yang kita bahas ada average, ada bit and bit or ya. Ini saya belum juga terlalu mengerti ini untuk apa, tapi di sini biasanya ini untuk menghitung bitwise and ya. Cuma kita belum banyak membahas mengenai logika ini. Kemudian ada juga ya seperti kita sebut ada count, kemudian ada yang fungsi agregasi yang terkait dengan data JSON ya, teman-teman juga bisa cek di sini, bisa dibaca penjelasannya. Kemudian di sini apakah dia modenya sifatnya parsial gitu ya. Teman-teman bisa cek sendiri. Oke. Kemudian ada fungsi untuk statistik ya, seperti yang tadi kita sebutkan. Itu ada fungsi untuk menghitung korelasi, koefisien korelasi, kemudian ada covariance ya. Mungkin ini istilah-istilah statistik yang pernah teman-teman pelajari. Nah, di PostgreSQL juga ada fungsi-fungsi ini. Nanti teman-teman bisa coba sendiri ya. Kemudian ada fungsi untuk regresi, standar deviasi, ada variance ya. Kemudian ada ini ordered set-nya, yaitu fungsi agregat yang terurut ya, seperti ada modus, persentil ya, kemudian persentil dix dan macam-macam ya. Ada juga yang fungsi agregat yang berbasis hipotetis seperti rank, range rank, percent rank, macam-macam. Kemudian operasi grouping juga bisa teman-teman lihat ya. Jadi banyak sekali fungsi agregat yang bisa teman-teman pakai. Tapi sekali lagi di video kali ini kita akan membahas beberapanya saja ya. Karena kebutuhan kita ya sederhana sekali. Oke. Nah, kita akan membahas ya contoh penggunaan fungsi agregasi yang tadi kita sebutkan 5 itu, kita akan lihat contoh penggunaannya. Misalnya untuk fungsi count ya. Contoh penggunaannya yaitu kita menghitung berapa banyak siswa yang terdata di dalam tabel siswa ya. Cara menggunakannya kita gunakan perintah select, kemudian diikuti dengan fungsi agregatnya, fungsi count, kemudian kita ambil dari data siswa ya. Select fungsi agregatnya, kemudian from tabel mana? Siswa. Gitu. Nanti kita akan lihat prakteknya. Kemudian ada sum ya, ini tadi untuk melakukan penjumlahan. Contoh yang bisa kita terapkan, kita ingin menjumlahkan
berat badan siswa yang terdata. Misalnya kita ingin melakukan penjumlahan berat badan, maka kita bisa gunakan select, kemudian kita panggil fungsi sum, kemudian kolom apa yang mau kita hitung penjumlahannya. Di dalam hal ini, kita ingin menghitung jumlah berat badannya berapa. Kemudian, from tabel siswa. Ya, sebenarnya dengan perintah select ya sama strukturnya, cuman alih-alih kita menyebutkan nama-nama kolomnya, kita menyebutkan fungsi agregasinya. Nah, kemudian ada average ya, atau tadi di dokumentasinya itu disingkat AVG ya. Ini untuk merata-ratakan berat badan siswa yang terdata. Nah, di sini kita bisa gunakan select AVG ya. Ini kalau saya coba average ini bakal error karena PostgreSQL tidak mengetahui fungsi average. Nah, ini saya coba revisi dulu slide-nya. Ditunggu. Oke, kembali ke materi ya. Jadi di sini seperti yang tadi saya sebutkan untuk merata-ratakan itu kita gunakan fungsi AVG atau average. Nah, di dalam parameternya ini kita tinggal sebutkan nama kolomnya, yaitu berat badan. Kemudian min ini untuk mengetahui nilai minimum ya. Misalnya kita ingin dari siswa yang terdata berapa tinggi badan minimum ya. Kita bisa gunakan select min, yang ingin kita ketahui adalah kolom tinggi badan dari tabel siswa. Kemudian ada max, max ini untuk mengetahui tinggi badan maksimum. Ini contoh, ini maksimum maksudnya ya. Ya, untuk max ini tadi ini untuk mengetahui nilai maksimum pada suatu kolom. Dalam hal ini contohnya kita ingin mengetahui tinggi badan maksimum dari siswa yang terdata. Ya, caranya lebih kurang seperti yang sebelumnya, yaitu select max dari tinggi badan from siswa. Nah, sekarang mari kita langsung melakukan prakteknya. Nah, teman-teman buka lagi Visual Studio Code, dan saya sudah membuat file ke-20 ya, yang namanya fungsi agregasi. Nah, sekarang saya akan pilih dulu database-nya. Kalau sudah, kita coba pilih semua data dulu ya, sebelum kita mencoba beberapa fungsi agregasi. Ini pilih semua data. Select tentang from siswa. Kita save. Kita pilih, klik kanan, run query. Datanya masih sama ya, teman-teman ya. Ada 12 data kalau di tempat saya. Nah, sekarang kita ingin menghitung berapa banyak baris data yang ada di dalam tabel siswa. Ya, tadi kita menggunakan fungsi count. Ya, cara pakainya kita masih menggunakan perintah select, tapi di sini kita gunakan nama fungsinya count. Parameternya bintang, ya, artinya untuk seluruh kolom. Walaupun sebenarnya teman-teman mau nyebut satu kolom pun nggak masalah ya, tidak ada pengaruh sebenarnya. Kemudian from tabel siswa, ya. Nah, kalau kita seleksi, kita klik kanan, run query, maka di sini keluar outputnya 12. Itu artinya ada 12 data atau 12 baris data yang terdata di dalam tabel siswa. Nah, sekarang kita ingin melakukan penjumlahan data. Ya. Tadi masih ingat fungsinya apa? Fungsinya sum. Kita gunakan saja select sum. Kita ingin mengetahui jumlah dari apa? Jumlah dari tinggi badan ya, misalnya ya. Tinggi badan from siswa. Seperti biasa, kita jalankan query-nya. Nah, di sini hasil penjumlahan berat badannya 1821 ya. Teman-teman nanti bisa
hitung sendiri ya, pakai Excel, pakai kalkulator. Ini seharusnya untuk tinggi badan, kalau dijumlah-jumlahkan, ya hasil penjumlahannya adalah 1821, gitu ya. Kalau misalkan untuk berat badan, sama aja ya. Ini saya biarkan kursornya di sini, kita copy paste ya, Ctrl C, Ctrl V. Ini tinggal kita ganti berat badan. Lalu kita seleksi, atau mau seleksi dua-duanya juga boleh ya. Ya, jadi ini untuk jumlah tinggi badannya 1821 dan berat badannya jumlahnya 632 dari 12 siswa tadi. Nah, sekarang kita ingin mengetahui rata-rata data. Nah, kalau rata-rata data, masih ingat fungsinya average, atau kalau di PostgreSQL kita pakai AVG. AVG. Ya. Kita gunakan select atau kita copy aja ya dari sum ini. Kita copy, kita paste di sini, kita ganti sum ini menjadi AVG. Yang ini juga AVG. Untuk mengetahui rata-rata tinggi badan dan berat badan dari siswa. Ya. Kita seleksi. Query. Nah, di sini hasilnya seperti berikut ya. Rata-rata tinggi badannya 151,75, sedangkan rata-rata berat badannya 52,66 sekian ya. Nanti untuk presisi desimalnya ini akan kita bahas mungkin ya ketika kita membahas beberapa fungsi-fungsi bawaan PostgreSQL yang bisa kita gunakan ke depannya. Ya, untuk sekarang kita mengetahui bahwa fungsi ini itu jalan. Oke. Nah, mungkin teman-teman berpikir apakah kita bisa menggabungkan beberapa fungsi agregasi ya? Kalau agregasi itu biasanya tidak bisa digabungkan dengan fungsi agregasi yang lain ya. Kalau tidak percaya mungkin kita bisa coba copy paste. Coba kita gabungkan dengan AVG tinggi badan. Kita copy, saya kasih tanda koma di sini, kita paste. Kita coba ya, apakah bisa seperti ini. Kita pilih yang ini, klik kanan, run query, ternyata bisa. Ya. Jadi kita juga bisa nih menggabungkan lebih dari satu fungsi agregasi ya. Karena tadi hipotesis saya mengatakan bahwa kita tidak bisa melakukan lebih dari satu fungsi agregasi. Karena kan yang dilakukan agregasi itu ya mengagregatkan semua baris sehingga menghasilkan hasil tunggal. Tetapi setelah kita coba, ya kita juga bisa melakukan hal seperti ini. Bagaimana dengan sum? Kita copy and paste. Kita coba seleksi semuanya. Bisa juga. Sum berat badan, sum tinggi badan, ya. Ini bisa kita gabung-gabung. Ini menarik. Nah, kita bisa melakukan hal seperti ini juga, ya. Nah, cuma untuk sekarang kita saya hapus dulu. Tapi yang bisa kita buktikan bahwa kita bisa melakukan fungsi agregasi pada lebih dari satu fungsi agregasi. Tapi beda cerita kalau nanti kita sebutkan kolom-kolom lain, ya, kolom yang tidak ada hubungan dengan agregasi, ataupun kita melakukan pengelompokan data, itu akan berbeda ceritanya. Nah, sekarang mari kita lanjut dulu. Nah, bagaimana untuk mencari nilai minimum? Ya, tadi kita bahas kita bisa menggunakan fungsi min. Caranya gampang, kita seleksi dua ini, kita ganti fungsi AVG menjadi min untuk mencari tinggi badan minimum dan berat badan minimum. Ya, berat badan teringan dan tinggi badan yang terendah. Ya. Kita run query dua-duanya. Ini tinggi badannya siswa yang terpendek 138, sedangkan siswa teringan itu di 41 kg. Ya.
Sedangkan nilai maksimum kita pakai max, itu kita bisa gunakan hal yang sama, cuma kita ganti aja kebalikan dari min adalah max. Nah, kalau max seperti ini, maka ekspektasinya tentu saja kita mendapatkan siswa yang postur tubuhnya paling tinggi siapa, atau berapa, yaitu 170 cm, dan siswa yang memiliki berat badan yang terberat, yaitu 60 kg. Ya, jadi seperti itu untuk pembahasan fungsi agregasi. Sekali lagi, untuk beberapa fungsi-fungsi yang lain, nanti teman-teman bisa pelajari kembali di referensi dokumentasi seperti yang tadi saya lampirkan, dan teman-teman bisa coba gunakan fungsi tersebut ya. Jadi teman-teman bisa tahu kapan fungsi ini dipakai gitu. Nah, untuk di video selanjutnya kita akan belajar bagaimana kita mengelompokkan data ya berdasarkan kolom tertentu, di mana kita mengkombinasikan fungsi agregasi yang sudah kita pelajari, kemudian kita bisa melakukan pengelompokan data ya berdasarkan suatu kesamaan. Contoh, kita bisa mengelompokkan, menghitung nilai rata-rata tapi secara terpisah ya antara pria dan wanita ya. Kita bisa menghitung rata-rata berat badan berdasarkan jenis kelamin gitu ya. Itu kita bisa gunakan nanti klausa huruf by yang akan kita pelajari di video ke-21. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.